Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya kita berjumpa kembali ya di nuansa PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru. Nah ini khususnya di Jawa Timur teman-teman ya, untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya tahun 2022. Nah di kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran ya, yang dimana tentunya di video sebelumnya kita sudah membahas juknisnya ya, atau petunjuk pelaksanaan untuk PPDB di tahun 2022 ini. Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jadwalnya teman-teman ya. Jadi jadwal pendaftarannya itu kapan ya, untuk SMA itu kapan, untuk SMK itu kapan. Terus yang kedua adalah jadwal pengambilan PIN. Ini yang sangat penting, jadi jangan sampai adik-adik calon peserta didik ya itu tidak mengambil PIN ya, karena PIN ini adalah syarat utama untuk bisa mengikuti pendaftaran. Nanti ada juga terkait dengan verifikasi atau entry nilai rapor ya. Jadi nanti entry nilai rapor nanti ada dua cara ya. Ada yang dari sekolah ya, ada yang menginputkan nilai rapornya itu adalah sekolah. Nah rapor yang digunakan itu adalah semester 1 sampai dengan 5. Nah ini kapan jadwalnya ya, nanti kita juga akan membahas di per setiap file setiap infonya. Terus ada juga tahap dan juga jalurnya, ini juga harus dipahami ya. Jadi kapan ketika teman-teman itu memilih jalur A misalkan ya, itu jadwalnya kapan. Terus jadwal pendaftarannya itu kapan untuk SMA dan SMK. Ini sangat penting, jangan sampai telat, jangan sampai terlewat, karena kalau sudah telat atau terlewat ya tentunya tidak bisa untuk melakukan pendaftaran ya, karena sudah ditutup ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran, tapi sebelumnya ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah bagi teman-teman yang suka membaca ya, melihat informasi atau berita, silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini akan membahas semua informasi ya, tips dan trik khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke tema terkait dengan jadwal pendaftaran. Nanti kapan pengambilan PIN, kapan entry nilai rapor ya, ada berapa tahap dan ada berapa jalur, dan kapan dimulainya pendaftaran untuk SMA maupun SMK ya. Kita tentunya sesuai dengan dasar kita ya, atau juknis kita, yaitu terkait dengan ini ya, PPDB Jatim. Di sini ada petunjuk teknis pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMA, SMK, SLB ya tahun 2022. Nah, sekarang kita fokus saja ke jadwalnya ya. Jadi kita langsung fokus, kita cari ke jadwalnya. Ini ya dasar hukumnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa download aja di mastiokdr.com ya. Kita langsung fokus ke bagian jadwal teman-teman ya, karena tentunya yang lainnya kita akan bahas sendiri. Nah, mana tadi ya terkait jadwal. Nanti persyaratan juga akan kita bahas. Kita bahas dulu untuk jadwalnya. Jadi untuk persiapan supaya adik-adik ya, atau mungkin orang tua memiliki gambaran kira-kira kapan untuk melakukan pendaftarannya itu ya. Terus nanti per jalurnya, per tahapnya kita juga akan membahas. Ya, ini di poin 5 ya. Di sini ada waktu pelaksanaan ya. Nah di sini teman-teman, yang pertama itu adalah sosialisasi atau juknis. Ini Maret sampai dengan Mei 2022 ya, ini untuk sosialisasinya. Terus yang poin 2 ya, untuk jadwal ini untuk entry, verifikasi dan pembetulan nilai rapor. Jadi ini adik-adik mulai sekarang siapkan ya. Jadi nilai raportnya itu silahkan difotokopi. Ya, ini mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, di sini nanti yang pertama adalah entry nilai rapor. Ini dilakukan oleh sekolah SMP atau sederajat. Jadi bukan adik-adik ya. Nanti yang mengentrikan adalah sekolahnya. Nah, jadwal pengentriannya itu mulai 23 sampai 28 Mei 2022. Nah, setelah dientrikan oleh poin 1, baru adik-adik ya, calon peserta didik itu melakukan verifikasi nilai rapor oleh siswa. Ya, jadi setelah dientrikan oleh sekolahnya ya, terus mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Mei ya, ini siswanya itu melakukan verifikasi rapor apakah nilai yang sudah dientrikan dari sekolah ya, ini sudah betul apa belum, ini diverifikasi oleh siswanya. Nanti kita berikan video tutorialnya. Terus yang poin C ini adalah pembetulan ya, pembetulan nilai rapor oleh sekolah di SMP. Jadi setelah dientrikan oleh sekolah ya, setelah itu diverifikasi oleh siswa ya, ternyata di sini ketika diverifikasi oleh siswa ini salah. Nah, ini siswa ini melaporkan lagi ke sekolah ya, melaporkan lagi ke sekolah untuk melakukan perbaikan nilai. Jadi misalkan nilai MM-nya salah, matematikanya salah, atau mungkin nilai bahasa Indonesia salah.
Setelah diverifikasi ada kesalahan, siswa ini melapor ke sekolah. Lah sekolah itu melakukan pembetulan lagi, pembetulan nilainya. Nah setelah itu kembali lagi sini, siswa melakukan verifikasi ulang, yaitu tanggalnya 28 sampai 31 Mei 2022 ya, bisa dipahami ya. Terus di sini ada pra pelaksanaan PPDB. Jadi sebelum pelaksanaan, di sini yang paling penting adalah di poin 1. Ini adalah pengambilan PIN oleh calon pendaftar. Ini semuanya wajib ya. Jadi semuanya wajib untuk pengambilan PIN ini. Tidak ada yang tidak boleh mengambil PIN. Kalau tidak tidak mengambil PIN ya tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah ini jadwalnya tanggal 2 sampai 18 Juni 2022. Ini sekitar berapa ini ya? Sekitar kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu ya, kurang lebih 3 mingguan. Nah ini mulai tanggal 2 ini sudah mulai bisa pengambilan PIN. Lah pengambilan PIN ini bagaimana? Pengambilan PIN ini dilakukan secara online ya. Jadi secara online internet nanti kita berikan tutorialnya untuk bagaimana cara pengambilan PIN. Nah tentunya pengambilan PIN ini nanti ada yang lulusan tahun sekarang, ada yang lulusan tahun lalu. Nanti kita juga akan bahas di video kita berikutnya. Yang poin 2 ini ada latihan pendaftaran ya. Latihan pendaftaran ini mulai tanggal 13 sampai 18 Juni. Nah, latihan pendaftaran ini tidak semuanya jalur ini ada latihan pendaftarannya ya. Jadi untuk latihan pendaftaran ini biasanya ini untuk jalur yonasi maupun jalur prestasi nilai akademik. Untuk jalur yonasi, jalur prestasi lomba ini biasanya tidak ada. Jadi yang ada adalah jalur yonasi, dan jalur prestasi nilai akademik ya. Ini jangan lupa. Terus ini sudah mulai pendaftaran ya. Poin C, ini sudah mulai pendaftaran. Jadi PPDB tahap 1 ya. Ada jalur afirmasi, jalur pembinaan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Nanti kita akan bahas terkait satu persatu mengenai jalur ini. Jadi teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk jalur-jalur ini bisa mulai pendaftaran di tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022. Ingat ya, pendaftarannya dilakukan secara online, jadi tidak perlu datang ke sekolah. Nah, misalkan di sekolah SMP-nya ingin membantu atau ada SMA, SMK terdekat yang ingin membantu ya silahkan. Tetapi teman-teman atau adik-adik ini, calon peserta ini bisa mendaftar melalui online internet. Nanti kita akan memberikan informasi websitenya apa yang digunakan untuk pendaftaran ini ya. Nah, setelah adik-adik ini melakukan pendaftaran, ini lalu diverifikasi oleh sekolah ya. Jadi poin 2 ini adalah sekolah. Setelah itu nanti diumumkan ya siapa yang lolos itu tanggal 24 Juni 2022. Nah, kalau sudah lolos tentunya yang dinyatakan lolos akan mencetak bukti penerimaan tanggal 24. Nanti kita insya Allah nanti per itemnya nanti kita berikan video-video tutorialnya ya. Tetap silahkan subscribe yang belum melakukan subscribe di channel ini. Ini tahap 1 selesai ya. Jadi tahap 1 selesai. Jadi ini nanti ada 5 tahap ya kalau jalurnya banyak ya. Yang kedua di PPDB tahap 2. Jadi misalkan di tahap 1 ini tidak diterima ya, tidak diterima, bisa mengikuti lagi di tahap 2. Tetapi kalau diterima tidak bisa ikut lagi. Makanya tentukan dulu pilihannya dari sekarang. Di tahap 2 ini ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini hanya khusus untuk jenjang SMA. Jadi kalau mau daftar SMA ya bisa ikut di sini di tahap 2. Ini tidak ada jalur SMK ya karena terpisah. Tetapi kalau untuk tahap 1 ini boleh ya, ini boleh memilih SMA atau boleh memilih SMK ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk tahap 2 jalur prestasi nilai akademik ya perlu diingat, jalur prestasi nilai akademik ini yang digunakan adalah rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 ditambah dengan nilai akreditasi sekolahnya, sekolah SMP-nya ya. Nah, ini mulai pendaftaran, ini tanggal 25 sampai 26 Juni 2022. Ini sama, pendaftaran dilakukan secara online. Terus penutupan pendaftaran tanggal 26 ya. Ada pengumuman ini apakah yang diterima siapa tanggal 27. Cetak bukti penerimaan tanggal 27 Juni 2022 ya. Semua dilakukan via online ya karena masih pandemi COVID-19. Nah, apabila di tahap 2 ini tidak diterima ya, ini bisa ikut di tahap berikutnya. Tetapi di tahap 3 ini ya, ini khusus untuk jalur yonasi SMK. Nah, jalur yonasi SMK ini sedikit ya, hanya 10%. 10% ini dari total semua pagu. Ya, jadi misalkan yang mau SMA ya jangan daftar di SMK, ini takutnya kalau diterima ini sudah nggak bisa lagi daftar kemana-mana. Tetapi kalau misalkan mau daftar di SMA tidak diterima ya di tahap 2 bisa ikut di tahap 3. Nah, ini pendaftarannya mulai 28 sampai dengan 29 Juni ya. Nanti kalau ada perubahan update nanti kita juga akan mengupdate terkait dengan jadwal ya. Jadi dipantau saja semua di media sosial kita dan juga informasi yang ada di YouTube maupun di website kita.
Nah, jalur Yunasi SMK ini yang digunakan tentunya adalah jarak terdekat ya. Jadi ini pendaftarannya mulai bisa 28 sampai 29 Juni. Penutupan 29 Juni, terus pengumumannya ya di sini 30 Juni 2022. Cetak bukti penerimaan, jadi ini yang diterima saja ya. Jadi yang tidak diterima ya tidak perlu mencetak bukti penerimaan ya. Ini tanggal 30 Juni. Terus berikutnya apabila tidak diterima ya, semoga saja diterima ya. Ini kalau misalkan tidak diterima di tahap 3, bisa ikut lagi di tahap 4 ya. Nah, tahap 4 ini apa? Kembali lagi ini hanya khusus untuk jenjang SMA ya. Jadi tidak ada jenjang SMK. Jadi adik-adik orang tua itu harus paham terhadap tahap dan juga jalurnya. Dia mau daftar di jalur apa ya, terus mau mengambil tahap berapa ya. Lah kalau jalur Yunasi SMA ini besar ya, ini 50%. Nah, ini tentunya sama kalau Yunasi yang ditentukan itu adalah jarak terdekat dan juga nanti ada pemeringkatannya selain dari Yunasi, jarak terdekat dari rumah ke sekolah itu nanti juga ada usia. Nah, ini mulai pendaftaran untuk jalur Yunasi 1 sampai dengan 2 Juli 2022. Semua pendaftaran dilakukan secara online. Nanti bagaimana daftarnya nanti kita akan memberikan informasinya. Nah, kalau mulai di jalur Yunasi ini teman-teman, jalur Yunasi ini nanti ada simulasi untuk pendaftarannya ya, biasanya ada simulasi pendaftarannya karena simulasi pendaftaran, latihan pendaftaran ini 13 sampai 18 Juni ya. Ini nanti biasanya ada simulasi pendaftarannya. Terus jalur Yunasi SMA ini ditutup 2 Juli. Jadi sangat pempet ya, hanya 2 hari. Jadi harus ekstra cepat untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi cuma 2 hari ya. Terus pengumumannya 3 Juli, cetak bukti bagi yang diterima 3 Juli. Terus yang berikutnya ya, ini yang terakhir, ini jalur terakhir ya. Setelah ini nggak ada lagi. Ini adalah di tahap 5 ya. Tahap 5 itu ada apa? Jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Ini sudah tidak ada lagi SMA ya. Jadi SMA itu hanya ada 3 kali ya. Ada Yunasi, nilai akademik dan juga di jalur ini tahap 1. Tahap 1 tadi ada ini ya, ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan lain-lainnya. Jadi SMA dan SMK itu diberikan kesempatan 3 kali dalam melakukan pendaftaran apabila di satu jalur itu belum diterima ya. Terakhir ada jalur prestasi nilai akademik ya, jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Nah, ini juga besar ya untuk prestasi nilai akademiknya. Ini kalau tidak salah 65% ya untuk jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini pendaftarannya 4 sampai dengan 5 Juli. Nah, ini sudah terakhir ya. Misalkan di tahap 4 ini tidak diterima ya, bisa lagi mendaftar di terakhir, yaitu adalah jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Sudah tidak ada lagi jenjang SMA ya. Ini juga sama ya, pendaftaran hanya 2 hari ya, jadi harus maraton ya. Penutupan 5 Juli, pengumumannya adalah 6 Juli. Lah, bagi yang diterima ini melakukan cetak buktinya ya. Ini 6 Juli 2022 ya. Semua kegiatan dilakukan secara online via internet ya. Nanti insya Allah kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara pendaftaran, bagaimana cara melihat pengumuman dan juga cetak bukti penerimaan. Yang terakhir ini adalah jadwal daftar ulang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kesemuanya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4, tahap 5 ya, itu nanti semua siswa yang diterima ini wajib melakukan daftar ulang ya. Nah, daftar ulang ini cuma 2 hari ya. 7 sampai 8 Juli 2022. Nah, ini dilakukan secara offline. Jadi harus datang ke sekolah masing-masing di mana kalian itu diterima ya. Itu teman-teman ya, gambaran terkait dengan jadwal pendaftaran untuk PPDB Jatim jenjang SMA maupun SMK tahun 2022. Ya, jangan lupa teman-teman nanti silahkan ya ikuti saja di boleh media sosial kita ya, atau mungkin yang terpenting ya silahkan nanti bisa mengikuti di sini ya di mastiokadia.com. Di sini ada siswa ya, nanti di PPDB 2022 nanti kita juga akan memberikan informasinya. Kita juga membuka untuk teman-teman yang kesulitan untuk bergabung di grup Telegram ya. Nanti silahkan di deskripsi video ini ada link untuk bergabung di Telegramnya ya. Terus nanti untuk di video ya, nanti teman-teman bisa lihat saja di bagian playlist ya. Di sini ada playlist ya, nanti silahkan dipilih di PPDB Jatim SMA atau SMKN tahun 2022. Nanti semua informasi PPDB tahun 2022 ya, insya Allah nanti kita publish di YouTube kita. Di playlistnya adalah PPDB Jatim SMA atau SMKN 2022.
Oke teman-teman ya, cukup sekian saja terkait dengan jadwal pendaftaran ya. Jangan lupa dicatat, diingat-ingat, dan juga ikuti informasi update-nya ya. Nanti kita akan mengupdate semua informasi-informasi yang ada pembaruan khususnya di seputar PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK Negeri Jawa Timur ya tahun 2022. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.